Sebelum acara kita mulai pada pagi hari ini, kita akan membacakan dulu susunan acara kita dengan judul Seminar Penelitian Tindakan Kelas atau P3 dan acara sebagai berikut. Yang pertama, sepatah kata dari pembawa acara, kemudian dilanjutkan dengan doa yang akan disampaikan oleh Ibu Manati, dan yang kedua, sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, kemudian sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Pengawas Wilayah, kemudian yang ketiga, paparan materi secara singkat yang akan disampaikan oleh Ibu Ariance SPD MPD, yang keempat, tanggapan atau kritik oleh peserta seminar, yang kelima, penutup yang akan disampaikan oleh pembawa acara. Demikianlah susunan acara kita pada pagi hari ini, dan kita langsung masuk pada doa yang akan disampaikan oleh Ibu Umanati. Kepada Ibu, waktu kami siap. Untuk mengawali kegiatan seminar penelitian tindakan kelas kita pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga pagi hari ini pun Tuhan, kami dapat berkumpul bersama dalam rangka pelaksanaan seminar penelitian tindakan kelas pada SDN 1 Tabakanilan untuk upaya meningkatkan hasil belajar tingkat SD. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai dan memberkati pelaksanaan seminar ini agar boleh berhasil, dapat terlaksana dengan baik sesuai harapan dan keinginan kami pada SDN 1 Tabakanilan. Atas nama Ibu Ariance, terima kasih Tuhan, kami serahkan pelaksanaan seminar ini dari awal, pertengahan hingga berakhir dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita lanjutkan pada acara yang kedua, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Yaniste SPD SD, waktu kami sediakan. Pertama-tama kami ucapkan selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua. Pada hari ini kita akan melaksanakan seminar yang dibawakan oleh Ibu Ariance SPD MPD. Baiklah, yang kami hormati Bapak Pengawas Wilayah Gugus 1 Kecamatan Gunung Bintang Awai, yang kami cintai dan kami hormati semua rekan guru yang ada di SDN 1 Tabakanilan, dan khususnya Ibu Ariance sebagai pembawa seminar pada hari ini yang berjudul Penelitian Tindakan Kelas, upaya meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia materi komunikasi melalui model visual auditory konestik atau NAK dan metode sosiodharma pada siswa kelas 4 SDN 1 Tabakanilan. Baik, dalam hal ini kami selaku Kepala SDN 1 Tabakanilan sangat menyambut baik atas peran guru-guru yang ada di SDN 1 Tabakanilan. Yang pertama yang akan dilaksanakan oleh Ibu Ariance SPD MPD, yang pada hari ini memulai melaksanakan P3 atau penelitian tindakan kelas. Untuk diketahui, kita sebagai guru, kalau ada permasalahan di SD kita atau khususnya di ruang kelas, kita harus melaksanakan P3, yaitu penelitian tindakan kelas.
kegiatan pertama kelihatannya tidak berhasil, lalu kita masuk kegiatan kedua. Kegiatan kedua tentu akan meningkatkan nilai atau hasil belajar anak peserta didik kita. Nah, itulah kegunaan daripada Pitika. Karena kegiatan pertama kita kurang berhasil, tentu kita akan memasuki kegiatan kedua, itu akan hasilnya akan kelihatan di sana meningkat. Nah, itulah diharapkan kita sebagai guru harus melaksanakan Pitika di dalam kegiatan proses belajar mengajar. Saya berharap guru-guru yang lain juga akan mengadakan seminar seperti ini dalam hal membuat Pitika, karena Pitika ini sangat-sangatlah berarti bagi kegiatan kita dalam proses belajar mengajar. Kemudian saya sangat menyambut baik dari rekan kita Ibu Ariance yang telah bersusah payah melaksanakan proses kegiatan belajar di kelas, sehingga dia melihat ada keberhasilan melalui Pitika, yaitu melalui penelitian tindakan kelas. Dalam hal ini saya serahkan sepenuhnya kegiatan ini nanti kepada Ibu Ariance, dan sangat saya mengucapkan terima kasih yang seluas-luasnya kepada Ibu Ariance untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui Pitika yang akan dilaksanakan secara terus-menerus. Itu yang kami harapkan, dan juga berharap kepada ibu-ibu, bapak guru yang lain akan mengikuti seperti ini dalam proses kegiatan belajar mengajar. Demikian yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Atas segala kegiatan, keadaan kami sebagai kepala sekolah, kami ucapkan banyak terima kasih. Sekian. Baik, kita lanjutkan pada sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Pengawas Wilayah Gugus 1 kepada Bapak Karawahento SPD. Waktu kami sediakan. Terima kasih pada pembawa acara yang memberikan waktu dan kesempatan untuk kami selaku pengawas wilayah pada Gugus 1, tepatnya pada SDN 1 Tabakanilan, sehingga pada hari ini tanggal 24 Desember 2021 akan diadakan seminar mereka tindakan kelas oleh Ibu Ariance SPD PD. Ibu kepala sekolah selaku pembina pada SDN 1 Tabakanilan yang kami hormati, Ibu sebagai narasumber yang melaksanakan seminar di SDN Tabakanilan 1 yang saya hormati, teman-teman guru yang saya hormati. Kita sebagai umat yang beragama sewajarnya menyanyikan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan memberikan limpah karunia dan berkat kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita akan mendengarkan satu paparan dalam rangka seminar mereka kegiatan tindakan kelas atau disebut dengan Pitika. Nah, di dalam satu Pitika ini ada beberapa hal yang dapat kita teliti, adalah antara lain dengan memberikan Pitika pada kelas yang kita pindah, itu akan kita melihat apakah hasilnya ada suatu peningkatan sehingga pada siklus dalam penelitian kita, sehingga kita akan suatu berhasil. Keberhasilan itulah yang akan kita pertahankan. Saya beri contoh saja, di dalam satu Pitika banyak hal-hal yang dapat kita gali di dalam tindakan kelas. Seperti ini beri contoh saja, dengan memberi pujian terhadap anak untuk bisa meningkatkan tingkat keberhasilan belajar mengajar, yaitu dengan memberikan pujian saja. Kita bisa beri suatu penelitian. Setelah kita berikan pujian terhadap anak itu, apakah ada dia punya peningkatan belajar? Nah, itu yang bisa kita teliti di dalam satu kelas kita masing-masing, bukan kepada hal yang luar. Nah, inilah satu judul bisa digali oleh ibu sebagai guru. Ini adalah sangat penting. Nah, oleh sebab itu kami menyambut baik daripada Ibu Ariance selaku guru kelas 4 SD pada S1 pada hari ini mengadakan seminar
Itulah harapan kami. Juga terima kasih kepada Ibu sebagai kepala sekolah selaku pembina SD 1 Tabak Kadilan, dan kami selaku pengawas sangat menyambut baik suatu kegiatan-kegiatan seperti ini. Kita bisa tularkan kepada guru-guru yang lain. Artinya bagi kita di dalam satu kelas P3 ini adalah sangat penting, hal yang sangat kecil saja yang bisa kita teliti sehingga bisa dengan meningkatkan satu keberhasilan mengajar. Nah itulah yang bisa kita buat, yang bisa kita lakukan di dalam satu kelas kita. Nah ini, dan juga kami sampaikan kepada Ibu RNJ selaku bersumber dan seminar ini, selamat berseminar untuk meningkatkan hasil belajar, terutama dalam hasil belajar pada bahasa Indonesia yang diteliti oleh Ibu ini. Nah, artinya hasil belajar itu bisa spesifik lagi yang kita ambil, dan tingkat belajar apa. Ini hanya saran kami bagi ini. Artinya kalau sebenarnya bahasa Indonesia-nya lebih spesifik, artinya hal yang kecil itulah yang dibuat kita di dalam satu pendidikan. Bukan hal yang besar di luar sana, di dalam satu kelas lingkungan kita. Itulah yang namanya P3. Saya kira selamat kepada Ibu untuk pagi hari ini, dan akhir kata kami selaku pengawas menyampaikan terima kasih dan selamat berseminar. Kami kembalikan kepada pemandu acara. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator, dan langsung saja untuk menyingkatkan waktu saya akan paparkan secara singkat mengenai laporan hasil penelitian tindakan kelas yang saya lakukan. Pertama, dari bab 1 ini ada latar belakang permasalahan di dalam P3, karena di situ ada permasalahan, tentunya itu yang diangkat. Kemudian ada rumusan permasalahan, terus apa tujuan penelitian dan hipotesis tindakan dan indikator keberhasilan. Lalu ada hipotesis tindakan, kemudian indikator keberhasilan, kemudian kegunaan penelitian, dan penelitian ini berguna dan bermanfaat secara teoritik dan praktis. Nah, untuk secara praktis bagi siswa, bagi guru, dan bagi sekolah. Kemudian bagi peneliti. Bagi peneliti dapat menambah pengalaman dan pengetahuan peneliti. Peneliti dapat mengembangkan pengetahuan ide kreatifnya dalam melakukan penelitian. Kemudian definisi operasional. Kemudian hasil belajar. Sudah itu ada bahasa Indonesia. Kemudian ini metode yang baru, metode Susildharma, atau ada ini metode visual, auditory, dan kinestetik atau apa. Karena anak itu punya beberapa tipe anak, itu ada tipe anak. Mungkin jika semuanya itu digabung akan mempermudah untuk meningkatkan kesuksesan dan keberhasilan pada mutu pendidikan. Dan kita lanjutkan lagi mengenai metode penelitian, rancangan penelitian. Kemudian lokasi penelitian kita ambil di sini, lokasinya dilakukan di SDN 1 Tabak Kadilan, dipilih menjadi tempat penelitian karena memerlu pengembangan metode pembelajaran yang akan meningkatkan hasil kinerja guru dan aktivitas siswa. Dengan demikian tujuan pembelajaran akan mencapai secara optimal. Dan saya lanjut lagi mengenai waktu penelitian. Ini dilaksanakan semester genap tahun 2019 tahun 2020. Nah, jadi itu pada tanggal 16 Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Maret tahun 2020, selama 3 bulan. Kemudian subjek penelitiannya itu siswa kelas SDN 1 Tabak Kadilan, kemudian gurunya. Kenapa di situ ada ditulis guru? Karena di situ proses pembelajaran itu dinilai keterampilan gurunya yang mengajar.
itu ada observer atau teman sejawat yang menilai atau melihat sesuai dengan ada indikator-indikator penilaian. Kemudian langkah penelitian. Penelitian tindakan DAS ini terdiri dari 4 tahap. Tahap yang pertama itu ada perencanaan, kemudian tahap yang kita lanjutkan lagi dengan perencanaan, terus ada tindakan, kemudian observasi, kemudian dengan refleksi. Nah, di sini ada lagi untuk mengambilnya ada instrumen penelitian, lembar observasi baik bagi siswa dan juga bagi guru. Kemudian itu diambil dari hasil tes akhir pada siklus 1 dan siklus 2. Jika itu sudah berhasil berarti untuk pelaksanaan penelitian tindakan sudah selesai. Kemudian kita lanjut dengan dokumentasi. Dokumentasi kita lakukan seperti kemarin sudah dibuat atau video pembelajaran di kelas dan dilanjutkan juga sebagai bukti fisik kita melaksanakan seminar seperti hari ini. Kemudian ada wawancara itu mengambil data, terus ada lagi pengumpulan data, terus ada lagi pengamatan, tes, dokumentasi, dan sampai ke analisis. Ini analisis. Untuk analisis sesuai dengan rancangan penelitian digunakan. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan analisis refleksi setiap siklus berdasarkan hasil penelitian yang terekam dalam tes dan format pengamatan lainnya. Nah, analisis ini dilakukan sebagai guru kelas 4 Tabak Kanilan bersama observer sebagai pijakan untuk menemukan program tindakan pada siklus selanjutnya. Jika masih belum selesai bisa sampai dilanjutkan pada siklus ketiga dan seterusnya. Tapi jika sudah berhasil dan selesai sesuai dengan kriteria ketuntasan siswa, maka di situ di stop sampai siklus yang kedua. Seperti pada penelitian ini. Kemudian ada lagi untuk menghitung rata-rata keras. Ini rumusku itu ketinggalan di situ kali persennya. Nanti saya perbaiki persennya di situ dikali. Kemudian kita lanjutkan lagi itu kali 100 di situ. Nah, untuk bab 2 ini mengenai kajian teori. Kajian teori ada pengertian belajar, kemudian ada lagi hasil belajar. Kita lanjut. Kemudian faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Kita lanjut dengan ini beberapa faktor. Kemudian ada juga lingkungan sosial. Lingkungan sosial. Terus ada ciri-ciri belajar. Kemudian ada tujuan hasil belajar. Lalu prinsip-prinsip belajar. Kita lanjut lagi pembelajaran bahasa Indonesia, kemudian pengertiannya, dan kita lanjutkan lagi tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia ini sebagai kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, sebagai pengembang kebudayaan, sebagai pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sebagai alat penghubung dalam kepentingan pemerintahan dan kenegaraan. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yaitu sebagai lambang kebanggaan nasional, sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasa, sebagai pengembang kebudayaan, sebagai pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sebagai alat penghubung dalam kepentingan pemerintah dan kenegaraan. Ini ditulis oleh Pak Slamet tahun 2027 pada nomor bukunya yang urutan kelima. Kita lanjut. Ini ada fungsi mata pelajaran bahasa Indonesia sebagai berikut. Lanjut. Kemudian ruang lingkup mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian di sini menjadi bahan atau materi penelitian kita ambil materi komunikasi. Nah, penelitian komunikasi, kemudian dari komunikasi itu bisa digunakan lewat telegram,
apa pakai telepon atau ini. Kita lanjutkan lagi. Atau lewat pengumuman, kemudian diketahui untuk informasi bisa kita dapatkan. Pengumuman resmi, pengumuman tidak resmi. Nah, yang ini kita gunakan sebagai metode yang baru, yaitu visual auditory kinestetik atau disingkat dengan PAK. Nah, pengertian ini ada menurutnya di sini karena model pembelajaran ini, auditory dan kinestetik ini atau PAK adalah model pembelajaran yang mengoptimalkan ketiga modalitas belajar untuk menjadikan si belajar merasa nyaman. Model pembelajaran PAK adalah model pembelajaran yang menggabungkan unsur visual, auditory, dan kinestetik. Nah, jadi gaya belajar ini pendekatan yang menjelaskan mengenai bagaimana individu belajar atau cara yang ditempuh oleh masing-masing peserta didik untuk berkonsentrasi pada proses. Nah, seperti ini ada anak itu yang sukanya visual ya, untuk melihat dari gambar ya tentunya seperti itu bermacam-macam lah. Nah, kemudian ada anak yang sukanya pakai auditory, ada juga anak yang suka dengan tipenya kinestetik. Nah, kinestetik itu banyak gerak ya, bergerak, dia bisa sambil jalan melihat. Nah, dia bisa belajar. Jadi jika digabungkan mungkin itu menjadi sebuah kesuksesan dalam pembelajaran. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini ada visual auditory, kita tidak jelaskan lagi ya. Kita lanjutkan. Kemudian langkah-langkah pembelajaran. Terus kelebihannya, tentu ada kelebihan dan juga ada kekurangan dalam metode ini. Nah, sudah itu kemudian ada sosiodrama di sini. Ini sosiodrama ini, kata sosio itu sosial dan drama. Kata drama adalah suatu kejadian atau peristiwa dalam kehidupan manusia yang mengandung ini konflik kejiwaan katanya di situ. Nah, kemudian sebenarnya di situ untuk sosiodrama ini mereka suka belajar memberikan kesempatan anak didik untuk melakukan kegiatan bermain peran. Nah, mereka suka memain peran, jadi cocok untuk kegiatan berkomunikasi. Salah satu contohnya dengan mengadakan bertelepon tadi. Nah, kita lanjutkan langkah-langkah metode sosiodrama dan seterusnya. Kemudian manfaatnya, tentu ada manfaatnya juga. Kemudian kelebihannya ada dan juga ada kekurangannya. Nah, kelemahan metode ini ada juga. Kita lanjutkan, ini hasil penelitian. Ini mengenai gambaran singkat pada SIN 1 Tabakanilan ini, profil sekolah kita sudah di sini. Kemudian waktu kemarin kita sudah bergabung atau merger. Nah, sudah kelihatan di sini. Kemudian ada jumlah berapa guru kita, ada 18. Kemudian jumlah siswa yang 97 orang terdiri 1 sampai kelas 6. Kemudian visi misi sekolah sudah ada. Kemudian identitas sekolah ini, kepala sekolahnya ada ibunya nih. Lalu kemudian peneliti mencoba berusaha berinovasi melakukan tindakan. Guru mengetahui cara belajar siswa agar dalam mencapai pembelajaran menggunakan metode pembelajaran yang tepat. Nah, kita lanjutkan. Subjek penelitian sudah jelas. Ini untuk pembahasan ini dari Asipa kemarin sampai dengan Sipandi. Kemudian waktu penelitian sudah, kemudian penelitian pelaksanaan siklus 1 dan siklus 2, lalu kemudian tahapan-tahapannya dalam kegiatan pembelajaran itu ada kegiatan awal, kemudian ada kegiatan intinya. Kegiatan intinya guru waktu ini pada ini ada kegiatan intinya dan juga ada kegiatan akhir. Terus tahap pengamatan, kemudian tahap refleksi, kemudian untuk siklus yang kedua, dan tahap perencanaan dan seterusnya. Pada tahap kedua ini sama persis dengan tahap yang pertama. Dan kita lanjutkan lagi sampai dengan ini hasil penelitian dan pembahasan.
Nah ini seperti halnya hari ini kita melaporkan hasil penelitian dan pembahasan ya untuk masalah profil SD tidak saya baca, kemudian penelitian paparan siklus ini kalau saya baca ini banyak ya. Ini tentunya penelitian tindakan kelas dilaksana ini menggunakan 2 siklus dengan materi komunikasi, menggunakan pikiran, perasaan dan informasi dengan bertelepon, siklus 1, 2 kali pertemuan dan seterusnya. Lalu apa hasilnya pada siklus? Nah, ini lihat hasil belajar siswa pada tes formatif siklus 1. Nah, ini hasilnya awalnya ini prasiklus, arti kondisi awal sebelum dilakukan tindakan. Ini 57,41 rata-ratanya. Nah, ini. Kemudian kita lanjutkan dengan setelah diadakan ini hasil pengamatan. Ini hasil pengamatan gurunya. Kemudian hasil pengamatan siswa ini baik. Ada yang baik ini sesuai, ada skornya. Kemudian refleksinya di sini. Ini saya baca. Refleksi pengamatan dan refleksi pada siklus 1 ini ternyata banyak siswa yang belum mencapai target KKM, baik standar dari sekolah maupun standar nasional. Terlihat dari 17 siswa, baru 12 siswa atau 70,58% tuntas dan 5 siswa ini 29,41% belum tuntas KKM sekolah serta KKM nasionalnya ini baru ini terdapat 8 siswa 47,05% tuntas dan 7 siswa 41,7% belum tuntas. Jadi di sini disebabkan selain metode pembelajaran yang baru, ini sudah menggunakan metode pada siklus 1, tapi mungkin masih berproses. Nah, jadi tetap itu diadakan karena dalam siklus itu 2 kali pertemuan minimal. Kalau belum selesai meningkat pada siklus-siklus selanjutnya. Maka oleh sebab itu kalau masih belum tuntas ini kita langsung meningkat pada siklus yang kedua. Siklus yang kedua dilihat ini hasilnya. Nah, sudah untuk rata-rata nilainya tes formatifnya sama dengan 84,23. Berarti bagus sudah. Nah, dari ketentuan minimalnya sudah itu ada ini hasil pengamatan guru juga hasil pengamatan siswa. Yang penting itu hasil pengamatan siswa. Nah, ini sudah baik semua. Semuanya sudah tuntas 100% untuk untuk pengamatan siswa. Kemudian ada pembahasan selanjutnya di sini, lihat rekapitulasi hasil belajar siswa berdasarkan KKM sekolah ini. Ada ini 6 siswa yang prasiklusnya kalau ini tuntasnya untuk tidak tuntas. Kemudian siklus 1-nya ini yang tuntas, ini yang belum tuntas. Kemudian siklus 2-nya yang tuntas ini 0%. Berarti sudah berhasil. Nah, di sini ada diagram untuk pembuktian bahwa itu memperjelaskan, dilihat di sini. Kita lanjutkan lagi dan rekapitulasi hasil pelajar siswa berdasarkan KKM ini. Kemudian selanjutnya ini juga ada diagramnya, terus hasilnya di sini. Nah, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia melalui metode pembelajaran visual, auditory, kinestetik atau PAK dan metode sosiodharma dapat meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia materi komunikasi pada siswa kelas 4 SDN 1 Tabakanilan. Ini tahun 19, tahun pelajaran 2019 miring 2020. Nah, di sini dapat dilihat hasilnya, yaitu nilai rata-rata hasil belajar siswa siklus prasiklus 56,58 menjadi 71,41 pada siklus 1 dan meningkat lagi pada siklus 2 menjadi 84,23. Jadi pada prasiklus ke siklus 2 nilai rata-rata belajar meningkat. Untuk angka ketuntasan dari prasiklus ke siklus 1 naik menjadi 12 siswa atau sebesar 70,58% dan menjadi 17 siswa pada siklus kedua atau sebesar 100%. Jadi angka ketuntasan belajar dari prasiklus ke siklus 2 meningkat sebesar 100%. Nah, penutup, jadi semuanya sudah selesai. Demikian untuk paparan saya untuk laporan hasil ketiga pada acara seminar kita
Terima kasih. Baik, kita lanjutkan pada acara yang keempat. Kita akan mendengarkan tanggapan atau kritik oleh peserta seminar. Nah, dalam hal ini waktu kami sediakan dan untuk memimpin dalam hal menanggapi ataupun kritik ini kami kembalikan lagi kepada Ibu Ariance. Ya, baiklah. Kalau ini masalah paparan tadi, saya mohon ada kritik atau tanggapan yang bersifat membangun demi perbaikan pelaksanaan ketika ini. Terima kasih. Pertanyaan. Iya, saya akan bertanya, Bu. Guru dalam menyampaikan pembelajaran sudah memahami kondisi siswa, kebutuhan siswa secara maksimal, namun tetap hasil belajar dan motivasi di bawah KKM ditetapkan. Baik, terima kasih atas pertanyaan Ibu. Kita sebagai guru menggunakan strategi atau metode yang tepat pertama. Kemudian yang kedua, ada tipe-tipe anak atau peserta didik tidak selalu sama. Ada peserta didik suka melihat gambar, potret atau warna, berarti ada tipe visual. Kemudian ada peserta didik menyukai nada, bunyi atau irama, berarti tipe anak ini auditori. Anak ini senang seperti itu. Kemudian ada anak dalam belajar sambil berjalan dan melihat, ini berarti kinestetik, ini bisa sambil baca-baca. Nah, dari ketiga tipe tersebut tentu berdampak pada kurangnya niat belajar peserta didik di dalam kelas. Tentunya hasil belajar pun jadi rendah. Nah, tidak jarang guru berpandangan siswa ini malas. Nah, sebagai suatu kenakalan, mereka suka bermain sendiri, tidak memperhatikan penjelasan guru karena cara belajar siswa tidak sesuai dengan cara belajar siswa, maka visual auditory kinestetik atau PAK ini untuk mengatasinya. Dan metode sosiodrama memberikan kesempatan untuk mereka bermain peran. Nah, peserta didik lebih tertarik pada pembelajaran karena masalah sosial sangat berguna bagi mereka. Mereka bermain peran sendiri seperti pada materi komunikasi khususnya pelajaran bahasa Indonesia melalui lewat telepon. Nah, manfaat dari metode pembelajaran dan metode salah satunya adalah memberikan pembelajaran yang menyenangkan, tidak membosankan, membuat peserta didik semakin semangat dalam proses pembelajaran. Maka dari strategi merupakan model dan metode yang tepat untuk mengatasi hasil belajar di bawah KKM adalah melalui model pembelajaran PAK dan metode sosiodrama. Khususnya pada pembelajaran bahasa Indonesia, materi komunikasi terbukti dapat meningkatkan hasil belajar dan tuntas di atas KKM. Demikian penjelasan singkat saya. Kami persilahkan lagi terima kasih untuk tanggapan yang telah disampaikan oleh Ibu Ariance. Pada saat ini acara kita telah berakhir.